Hai Tugurean, kembali lagi di Bincang Tugure. Kali ini bersama saya, Rara, akan membahas lebih dalam terkait reasuransi. Menilik hasil survei OJK pada tahun 2022 terkait literasi keuangan, ternyata literasi keuangan di industri perasuransian berada di angka 31,72%. Hal ini meningkat dari tahun 2019 yaitu di angka 19,4%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin banyak yang ingin mengetahui terkait asuransi. Namun, untuk lebih jauh lagi, bagaimana dengan reasuransi itu sendiri? Banyak masyarakat yang tidak mengetahui lebih dalam terkait reasuransi itu sendiri, padahal reasuransi memiliki peran penting dalam industri perasuransian. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol lebih dalam dengan Bapak Aris Karyadi selaku Property and Engineering Group Head di PT Tugure Asuransi Indonesia terkait bagaimana reasuransi dan dinamika di dalamnya. Oke, selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Mbak Rara. Oke, nah Pak Aris mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu kali ya sedikit backgroundnya Pak Aris dan sudah berapa lama mungkin di industri perasuransian gitu Pak. Baik, mungkin perkenalan dulu, nama saya Aris Karyadi. Saat ini saya menjabat sebagai Group Head dari Property dan Engineering di Tugure Asuransi Indonesia. Kebetulan pengalaman saya sudah 11 tahun ada di industri asuransi dan itu asuransi dari awal Mbak. Jadi mungkin bisa berbicara banyak nanti ya, kita bisa ngobrol banyak terkait dengan asuransi atau mungkin nanti misalnya ada sesuatu hal juga mungkin silakan datang ke Tugure. Teman-teman bisa kontak saya atau teman-teman di sini juga kita bisa memperluas pengetahuan kita terkait dengan asuransi. Oke, jadi valid banget nih ya Pak, udah 11 tahun dan dari awal di reasuransi. Yes, betul sekali gitu. Mbak. Oke, Pak Aris nih, mungkin saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak. Boleh dijelaskan nggak Pak sebelumnya nih pengertian dari reasuransi serta cara kerjanya dari reasuransi itu sendiri? Oke, baik. Jadi untuk mengetahui apa asuransi, sebetulnya teman-teman harus tahu dulu asuransi itu apa. Nah, asuransi itu kan sebenarnya mekanisme untuk transfer risiko. Karena ada risiko yang tidak dapat kita hindari, maka kita mengalihkan ke pihak ketiga yang namanya perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi juga begitu. Jadi perusahaan asuransi tidak bisa mengelola risikonya sendiri, sehingga dia harus mentransfer lagi risikonya ke perusahaan asuransi. Disitulah kita berperan. Jadi sebagai pengalihan risiko dan sebagai capacity provider juga untuk perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu garis pendeknya ya Mbak ya. Iya, oke. Berarti lebih ke kalau kita kan membagi risiko ke perusahaan asuransi gitu ya Pak? Iya, betul. Ini perusahaan asuransi membagi risiko lagi ke perusahaan asuransi, betul sekali. Oke. Nah, menarik nih Pak. Kalau perusahaan asuransi sendiri, itu kenapa sih mereka membutuhkan reasuransi Pak? Oke, menyambung dengan yang tadi ya Mbak ya, kita melihat bahwa perusahaan asuransi itu tidak bisa mengelola secara sendiri. Bagaimana sih mereka membandingkan diri, seperti misalnya dalam perumpamaan, kita menaruh telur ke dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh semuanya pecah kan? Cara yang paling baik kita berbagi dalam dua keranjang, sehingga kalau satu jatuh kita masih punya. Nah, begitu juga dengan risiko. Pada waktu itu tanggung sendiri, begitu terjadi suatu kejadian, itu satu asuransi tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar. Maka itu dia berbagi dengan perusahaan reasuransi. Nah, perusahaan reasuransi memberikan capital dan memberikan jaminan bahwa setiap kerugian yang diderita oleh perusahaan asuransi itu akan terbagi oleh perusahaan asuransi. Di situ mereka menjamin bahwa kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi itu terbatas pada limit tertentu sehingga tidak akan lebih melebihi kemampuannya dia dalam hal ini gitu kan. Nah, selebihnya siapa yang menanggung? Reasuransi kembali. Jadi kita sebagai penanggung ulang sekaligus pemberi kapasitas. Kenapa kita juga disebut pemberi kapasitas? Karena waktu kita memberikan penanggungan ulang kan otomatis menaikkan kapasitas juga. Artinya perusahaan asuransi tersebut bisa meningkatkan akseptasi risikonya. Nah, disitulah peran asuransi sebagai capacity provider dan transfer risiko dari perusahaan asuransi. Oke. Nah, kalau bisa saya simpulin lagi nih Pak dengan bahasa yang lebih awam tuh, berarti dengan adanya perusahaan perusahaan asuransi itu tidak serta-merta seluruh resikonya pindah ke reasuransi, tapi hanya sebagian yang dibagi. Betul sekali. Jadi ketika terjadi klaim tuh ada sebagian yang dibayar dengan perusahaan asuransi, ada yang ditanggung sama reas. Betul sekali Mbak. Oke. Nah, selanjutnya kan perusahaan asuransi itu kan menanggung banyak sekali risiko Pak. Nah, kira-kira bagaimana sih perusahaan asuransi memutuskan mana nih resiko yang harus dilakukan asuransi kembali gitu? Oke, baik. Jadi sebenarnya ini akan sangat tergantung bagaimana perusahaan asuransi mengelola risikonya dan tingkat dari variasi risikonya. Ada yang tingkat variasi risikonya itu risiko kecil-kecil tapi banyak, ada yang besar-besar tapi sedikit, ada yang besar-besar banyak. Nah, ini akan sangat berpengaruh
program reasuransi apa yang akan diambil untuk menutup resiko tersebut gitu kan. Mungkin yang kecil-kecil akan lebih pas dengan quota share, yang besar-besar sangat pas dengan excess of loss dan sebagainya. Jadi tingkat portofolio dari perusahaan itu sangat menentukan apakah dia mau mengambil program reasuransi atau tidak, dan jenis reasuransi apa yang harus dibeli oleh perusahaan tersebut untuk memitigasi kerugian yang akan muncul di kemudian hari. Oke, jadi itu tergantung dengan jenis produk yang mau diambil juga ya Pak? Yes, betul sekali. Nah, ini kita langsung nih Pak, aku ada pertanyaan lanjutan terkait yang hal tadi. Kan tadi Bapak sempat bilang tergantung dengan jenis produk reasuransi apa yang mau diambil. Nah, apa aja sih Pak jenis-jenis produk atau kontrak di reasuransi itu sendiri? Sebenarnya secara garis umum, reasuransi itu ada dua jenis. Secara treaty dan secara fakultatif. Itu kita despite dari bahas produknya ya, COB di bawahnya kita berbicara dua placementnya reas dulu. Yang pertama ada treaty, ada fakultatif. Treaty ini adalah bentuk perjanjian yang dilakukan di awal. Nah, apapun yang telah ditulis dari perjanjian tersebut, resiko itu bisa langsung masuk ke dalam reasuransi tanpa ada pemilihan lebih lanjut. Sedangkan sistem fakultatif itu risk by risk. Jadi bahasanya seperti ini, kalau Mbak pernah masuk ke mall. Nah, setiap treaty itu kayak pintu mall. Kalau orangnya masuk aja lewat. Nah, ada lagi barrier selanjutnya, ada yang logam metal detektor, ada scan X-ray, itu fakultatif. Dia harus satu-satu masuk, dicek. Kalau dia tidak diperbolehkan, itu langsung dikeluarkan barangnya kan. Nah, jadi treaty itu seperti itu. Jadi dia kalau dalam hal ini sesuai dengan perjanjian, dia langsung masuk saja. Tapi kalau fakultatif harus dicek risk by risk, ditawarkan risk by risk, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti ada dua jenis ya Pak? Nah, kalau yang treaty itu sendiri berarti dia perjanjiannya per tahun gitu Pak? Iya, betul sekali. Nah, melanjutkan yang tadi juga ya, jadi treaty fakultatif juga ada beberapa kelas di dalamnya, itu kita sebut sebagai produk ya. Produk yang paling common itu ada property, kemudian ada marine hull, marine cargo, aviation, personal accidents, casualty, liability. Nah, itu jenis-jenisnya. Itu akan sangat bergantung pada apa yang dijual perusahaan asuransi. Karena kita sistemnya back to back. Jadi perusahaan asuransi menjual asuransi properti, kita sebagai reas akan membackup kontrak perusahaan, kontrak perjanjian properti tersebut gitu. Jadi sebenarnya kita mengikuti apa yang sudah dijual oleh perusahaan asuransi dalam hal ini. Itulah produk yang ada di perusahaan reasuransi. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak. Nah Pak, kalau tadi kan dari sisi perusahaan asuransi untuk memilih mereasuransikan atau tidak gitu ya Pak. Nah sekarang bagaimana perusahaan reasuransi menilai dan mengelola risikonya? Oke, baik. Portofolio yang ada di perusahaan asuransi dan reasuransi itu berbeda. Karena tadi dia sistemnya kan ada yang by choice, ada yang pilihan. Di mana perusahaan asuransi itu berhak memilih mana yang mau dia reasuransikan, mana yang tidak. Relatif tergantung dengan produk apa yang dibeli dari perusahaan reasuransi tersebut gitu kan. Nah, dalam hal ini perusahaan reasuransi akan menilai harga dan portofolio berdasarkan apa yang kita terima. Jadi dalam 1 tahun kita melihat apa risiko yang kita terima, kita kelola, dan kemudian kita tentukan bagaimana sih pricingnya yang tepat gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih harga reasuransi itu mahal gitu? Karena portofolio antara perusahaan asuransi dan reasuransi itu berbeda gitu kan. Jadi mungkin dijual di perusahaan asuransi jauh lebih murah gitu. Cuma begitu masuk ke asuransi dengan portofolio yang jauh lebih sempit dan kemudian loss yang jauh lebih besar gitu kan, jadinya kan otomatis burning cost-nya jadi lebih mahal. Harganya otomatis akan berbeda gitu kan. Nah, mungkin dalam hal ini ada baiknya dari teman-teman perusahaan seeding atau perusahaan asuransi itu dapat bertanya lebih dahulu ke perusahaan asuransi gitu kan. Karena kita sebagai capacity provider itu kita memberikan kapasitas apabila terms-nya sesuai dengan apa yang kita quote dalam hal ini gitu kan. Nah, di situ kalau teman-teman di depan itu katakanlah setelah berkonsultasi dengan perusahaan asuransi, maka akan menjualnya lebih gampang gitu. Tidak sebaliknya, jualan dulu kemudian nyari backup. Nah, begitu harganya lebih mahal di belakang, bingung kan? Nah, ini mau nyari backup mana, nggak ada yang harganya segini gitu kan. Nah, itu sayang gitu. Lebih baik kita bersama-sama, karena pada akhirnya sebenarnya tujuannya sama. Apa yang di cover juga sama. Mengapa kita tidak mencari win-win solutions atas masalah tersebut? Dalam hal ini kita berkolaborasi. Asuransi dan perusahaan dari asuransi sama-sama bekerja sama. Mungkin kita paham secara portofolio, karena portofolio kita lebih besar. Di depan perusahaan asuransi lebih paham dari segi marketing, sehingga pada waktu kita berbicara atau berbincang kita ketemu
bagaimana sih harga yang pas yang dapat dijual di market tapi tidak terlalu rugi untuk kedua belah pihak, seperti itu Mbak. Oke, jadi baiknya sebelum dia melakukan penjualan sudah dipertimbangkan dulu ya. Betul sekali. Untuk backupnya ke belakang gitu, Iya. agar sesuai harganya. Betul. Oke. Nah, ini menarik nih Pak. Ini nyambung sama pembahasan kita tadi. Oke. Apakah ada pengaruh biaya dari reasuransi terhadap premi asuransi untuk konsumen? Oke, sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya seperti ini. Pada waktu dia memilih program reasuransi, itu harga yang ditetapkan akan berbeda-beda. Tergantung portofolio. Perusahaan reasuransi akan memberikan harga sesuai dengan portofolio yang diberikan perusahaan asuransi kepada kita. Makanya ada yang di charge mahal, ada yang di charge murah. Itu kan tergantung bagaimana portofolio dari perusahaan asuransi tersebut. Nah, pada waktu harganya mahal, otomatis biaya modal kita sebutnya ya, itu lebih mahal untuk perusahaan asuransi gitu kan. Sama seperti halnya kita, pada waktu kita membeli backup retro, itu begitu harganya sangat berpengaruh dengan apa yang kita jual ke depan. Jadi sebenarnya ini serangkaian. Perusahaan asuransi, kemudian perusahaan reasuransi, dan backup retrosesi itu satu serangkaian. Dan setiap harga yang di-quote dari masing-masing itu sangat berpengaruh. Sehingga pada waktu kita memberikan harga yang relatif lebih mahal, otomatis perusahaan asuransi akan memberikan harga yang lebih mahal kepada konsumen sebetulnya. Makanya kita harus melihat bagaimana sih pengelolaannya. Bukan berarti harga mahal itu nggak bisa dikelola gitu ya Mbak ya. Ini adalah hal yang berbeda gitu. Tapi begitu dia punya mitigasi yang pas, pengelolaan risikonya bagus, why not gitu kan. Kita melihat portofolio secara garis besar, kemudian kita melihat pengelolaannya bagus, wajar dong kita kasih diskon gitu kan. Nah itu yang harus teman-teman mungkin akan pelajari gitu. Jadi teman-teman harus mempelajari bagaimana sih pengelolaan risikonya gitu kan. Apakah ini layak dijual, karena risiko yang bagus itu mudah dijual ke reas. Nah, tapi risiko yang katakan dalam notabene adalah risiko yang buruk ya, itu akan sangat sulit dijual, bisa jadi malah nggak mau gitu. Oke. Nah, tadi Bapak sempat mention retro, Pak. Yes. Nah, mungkin ini teman-teman ada yang bingung, retro ini apa sih, Pak, sebenarnya? Oke, baik. Jadi pada waktu perusahaan reasuransi memecah risikonya kembali, mentransfer risikonya kembali kepada pihak lain, itu namanya retrosesi. Jadi perusahaan asuransi mentransfer risikonya ke perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi mentransfer risikonya kepada perusahaan retrosesi. Nah, tapi ini adalah bahasanya mungkin kita bilang hanya penamaan ya, karena perusahaan retrosesi sebenarnya perusahaan reasuransi juga. Truthfully seperti itu. Cuma karena dia bertindak di belakang perusahaan reasuransi lain, maka dia disebut sebagai retrosesi. Oke, tapi sebenarnya dia perusahaan reasuransi Betul juga sekali. ya, Pak? Oke. Nah, selanjutnya nih, Pak. Kan tadi kita udah bahas sedikit teknis terkait reasuransi dan asuransi itu sendiri. Yeah. Nah, ini saya mau bahas secara globalnya, bagaimana reasuransi itu berdampak terhadap stabilitas dan keberlanjutan industri asuransi. Oke, baik. Jadi kita ini backbone, Mbak. Terus terang perusahaan reasuransi itu backbone, di mana truthfully di Indonesia itu capacity providernya perusahaan reasuransi. Artinya pengambil share terbesar dari sebuah resiko itu perusahaan reasuransi. Nah, perusahaan reasuransi di Indonesia ini hanya ada 7 saat ini, di mana perusahaan asuransi itu ada 74. Jadi 1:10. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, bagaimana itu menjamin stabilitas pada waktu risikonya ditransfer kepada perusahaan reasuransi dengan share yang lebih besar, itu otomatis risiko yang ditanggung perusahaan reasuransi kan otomatis lebih besar. Nah, begitu suatu perusahaan reasuransi collapse, 1 dari 7 ini artinya dia kehilangan 1/7 kapasitasnya. Ya kan? Artinya ini risiko mau dibawa kemana lagi? Kita nggak tahu nih. Nah, kehilangan satu perusahaan reasuransi sangat berdampak sekali gitu kan. Apalagi dengan konsekuensi kemarin COVID. Truthfully di Singapura itu banyak sekali perusahaan yang sudah tidak meraih beberapa produk reasuransi, dan itu sangat berdampak. Apa yang terjadi kondisinya saat ini hard market. Kalau teman-teman pernah dengar hard market itu apa? Pada saat kapasitas susah dicari, itu kondisinya menjadi sangat hard. Artinya apa? Harganya jadi makin naik. Kita ambil contoh pas COVID nih. Contoh hard market pada waktu hard COVID, masker susah nggak, Mbak? Iya. Susah ya? Harganya jadi naik nggak? Naik banget, Naik bisa banget. 30 kali lipat. Iya, itulah yang terjadi saat ini. Itu pada saat beberapa teman-teman reasuransi ada yang tidak meraih lagi, baik di Singapura, di Inggris atau di Indonesia sendiri. Nah, itu harganya jadi makin mahal. Hard market.
yang dijual ke depan jadi lebih susah lagi. Jadi sangat berdampak sekali. Kalau tadi pertanyaannya berdampak atau tidak, sangat berdampak. Itu karena kita as a capacity provider. Gitu. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan tadi kita bahas ada harga-harganya itu kan tergantung dengan profil risiko dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya Pak. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi penetapan harga dan ketentuan dari kontrak reasuransi? Kembali lagi bahwa harga itu sangat dipengaruhi oleh portofolio bisnis. Berbeda dengan perusahaan asuransi, dia menilai harga risk by risk. Begitu produknya masuk, kita melihat ini bagus nih, harganya bisa dimurahin. Nah, begitu kita berbicara kontrak treaty, itu kan jangka waktunya setahun. Artinya dalam periode 1 tahun kita melihat akun-akun apa saja yang akan masuk, resiko-resiko apa saja yang akan disesikan. Dari seluruh resiko ini kita baru menentukan harga yang sesuai untuk tingkat risiko seperti ini itu apa. Nah, jadi portofolio bisnis yang paling utama dinilai. Dan yang kedua adalah baru kita lihat performa masing-masing tingkat risikonya. Apakah dia risiko mitigasinya bagus semua, sudah diedukasi dengan mitigasi loss, sudah diedukasi dengan polis-polis, itu sangat berpengaruh. Karena teman-teman atau tertanggung yang tidak diedukasi itu sangat mudah untuk mengklaim dan sangat mudah terjadi klaim dalam perusahaan tersebut. Sehingga kalau kita lihat bahwa semuanya sudah diedukasi dengan baik, mitigasi loss-nya sudah ada, portofolionya jadi lebih kita lihat lebih terencana, sehingga ya tentu saja harganya relatif akan jauh lebih murah ketimbang dengan tingkat risiko yang belum dieduket sama sekali gitu kan. Nah, inilah kita melihat bagaimana pengelolaan harga untuk asuransi. Karena kalau kita berbicara asuransi, teman-teman mindsetnya itu akan menuju ke treaty. Jadi treaty itu memang bentuk dasar dan yang paling umum digunakan di Indonesia. Fakultatif itu sebenarnya lebih ke ekses dari treaty. Yang tidak bisa masuk ke treaty, dia akan masuk ke dalam fakultatif. Nah, dari segi fakultatif, dia akan sama dengan perusahaan asuransi karena dia menilainya risk by risk gitu kan. Tapi untuk treaty dia akan sangat berbeda, dan itu common practice program asuransi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi lebih banyaknya di treaty ya Pak? Betul sekali. Nah, bagaimana sih Pak reasuransi ini berkembang dari waktu ke waktu dan tren reasuransi saat ini di market? Tadi kan Bapak juga sempat mention ada hard market gitu. Iya, betul. Reasuransi mungkin kita lihat dalam 11 tahun pengalaman saya aja Mbak ya. Ya, boleh. Kalau saya berbicara sebelum saya lahir nanti agak kurang valid juga kan. 11 tahun saya masuk ke industri itu, kita hanya punya 5 reasuransi besar, di mana satunya hanya menanggung risiko khusus. Jadi ada 4 perusahaan reasuransi. Namun kondisi saat itu soft market. Waktu itu saya masuk sekitar tahun 2012, soft market di mana industri lokal itu bertarung dengan overseas, dalam hal ini Singapura. Beberapa hal menjadi sangat tough pertarungannya, sehingga di mana kita banting-bantingan harga. Saya pernah merasakan harga properti itu di 0,0001%. Itu harga preminya. Jauh lebih rendah. Artinya apa kalau kita melihat? Kita harus menanggung 100.000 resiko yang sama kalau terjadi satu loss untuk resiko tersebut. Bayangin. Jadi artinya minim-minim dia punya 100.000 portofolio. Kan 100.000 portofolio untuk nutupin satu loss. Kalau 2 loss artinya 200.000, lebih banyak lagi gitu kan. Itu bertarung seperti itu, sangat tough sekali, sehingga pada waktu berjalan itu industri asuransi properti itu minus, kebanyakan minus karena harganya nggak cukup. Harganya sangat terlalu soft sekali. 2013 muncul SEOJK. SEOJK diperkenalkan sehingga muncullah tarif yang proper. Jadi waktu itu telah dihitung, waktu itu saya termasuk bagian dalam perhitungan tersebut. Kita menghitung rate yang sesuai. 2013 keluarlah angka-angka di mana dianggap bahwa harga tersebut cukup, dan memang betul sekali harganya jadi cukup. Lebih masif lagi marketnya, lebih soft lagi. Yang tadinya komisi itu 30%, 40% udah mulai ke 50, 60. Itu sangat soft sekali. Nah, sejalannya waktu muncullah juga facility gitu kan, treaty tambahan di luar treaty utama. Itu mulai 2013 sampai dengan 2019. Tapi itu
mulai terjadi dinamika di mana sebenarnya secara inflasi itu kan harusnya setiap intrasi itu harganya naik. Itu tidak diperhitungkan, namun harga stagnan 2013 sampai dengan 2019. Nah, begitu kita lihat sebenarnya marginnya sudah mulai menipis, terjadilah COVID-19. Nah, COVID-19 adalah di mana seluruh pelaku ekonomi itu merasa kesulitan. Kita apalagi? Kita harus membeli backup Pareto dengan kurs USD, kapasitas tidak ada, ekonomi lagi sulit, yang mau beli asuransi jarang. Ya kan? Karena asuransi itu bisa kita bilang kebutuhan yang mungkin tersier ya. After semuanya tercukupi, tersier jalan. Akhirnya banyak sekali kemudahan yang diberikan pada tahun 2019 terkait dengan pembayaran premi. Namun di sisi lain, kemudahan yang diberikan itu berdampak sangat signifikan ke perusahaan asuransi dan reasuransi. Uangnya masuk lama, gitu kan? Kemudian operasional perusahaan harus terus berjalan setiap bulan, sehingga terjadi defisit anggaran setiap bulannya. Nah, disitulah terjadi hard market kembali. Jadi udah sangat soft, dari posisi soft ke soft, kemudian dia naik lagi ke hard. Nah, posisi hard ini adalah kapasitas sudah mulai sulit. Udah ada beberapa teman-teman dari asuransi yang merasa bahwa udah nggak profit lagi menutup produk tertentu gitu kan, kapasitas semakin sulit dicari, ya udah kapasitas semakin menipis, harganya naik. Jadi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diterapkan pemerintah, percepatan pertumbuhan ekonomi, harga juga asuransi kejar-kejaran dengan hal tersebut. Nah, ini adalah siklus yang terjadi dari tahun 2012 sampai dengan saat ini 2023 ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, apakah ini akan mungkin jadi soft kembali? Bisa jadi, kita nggak tahu. Apakah ini akan hard terus juga kita nggak tahu. Bagaimana nanti tingkat ekonomi ke depannya. Nah, perkembangan tren ini akan sangat dipengaruhi bagaimana tingkat ekonomi di pasar Indonesia saat ini gitu. Tapi untuk saat ini perkembangannya kurang lebih seperti itu. Ada saat kita sangat soft sekali, ada saat kita sangat hard sekali, ada saat-saat kita memagari di mana bagaimana sih harga yang cukup, mitigasi yang pas gitu kan. Ada saat-saat seperti itu, ya ada saat-saat juga yang memang benar-benar kita lost control, semua kita ambil itu sebelum tahun 2013 itu kan benar-benar luar biasa, sangat cheap dan kontrolnya sangat kurang sekali di situ gitu. Karena itulah yang terjadi, dinamikanya sangat dinamis. Bahkan saya bisa bilang dalam 11 tahun perjalanan karir saya di reasuransi ya sangat dinamis sekali, volatile gitu, ada yang tinggi ada yang rendah gitu. Dan mungkin saya bisa bercerita bahwa masa COVID kemarin saat terjadi hard market itu mungkin belum pernah dihadapi dalam waktu 10-20 tahun ke belakang kali ya. Gitu. Jadi mungkin ini satu-satunya yang akan hard market yang terjadi sampai nanti saya pensiun gitu. Karena mungkin pola pandemi seperti ini itu nggak ada lagi ke depannya gitu kan. Jadi pola hard market yang peningkatan harganya pesat, kapasitinya shrinking sangat besar, mungkin hanya di tahun 2023. Mungkin kembali lagi kita bicara probabilitas gitu kan. Ya kurang lebih dinamikanya seperti itu, Mbak. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri kan ini kan kita masih berarti saat ini masih di hard market gitu ya. Kayak proyeksi Bapak nih mungkin di tahun ini atau di tahun depan apakah kita masih akan menghadapi kondisi hard market? Ya, baik, kita melihat shrinkingnya kapasiti ini masih berpengaruh pada saat ini. Jadi beberapa asuransi itu mulai menutup diri atau move out. Bahkan ada beberapa yang sudah menutup cabangnya di Singapura, di Hong Kong gitu kan, dan semuanya terpusat di London. Artinya apa? Asia Tenggara sendiri kekurangan kapasitas pada saat ini. Jadi mungkin 2023, 2024 hard marketnya masih berlanjut gitu, akan terus seperti ini gitu. Dan kita nggak tahu apakah akan ada munculnya reas baru di Singapura, di Asia Tenggara atau di Indonesia, kita belum tahu gitu kan. Tapi untuk pada saat ini saya masih bisa bilang bahwa hard market akan terus berlanjut lah, paling tidak untuk tahun depan. Oke, baik. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih buat Bapak. Yang ini agak sedikit personal, tapi nggak personal banget sih. Oke. Bapak kan udah 11 tahun di industri reasuransi dan udah mengalami yang tadi, udah mengalami soft market, hard market, dan lain sebagainya. Maksudnya udah naik turun lah di industri asuransi. Nah, mungkin Bapak boleh ceritakan kesan-pesan atau kenapa sih Bapak senang gitu terjun di industri reasuransi? Satu hal yang saya nikmati adalah dinamisnya
tren asuransi yang terjadi gitu kan, sangat dinamis sekali dari saya masuk sampai saat ini tuh trennya dinamis, jadi kita tidak pernah berhenti berpikir. Itu yang bagaimana sih mengelola suatu resiko, bagaimana kita membuat pricing, bagaimana supaya setiap perusahaan kita untung setiap tahunnya, itu dinamis gitu. Berbeda mungkin kalau kita bekerja di production ya, menurut saya pribadi nih ya Mbak ya, kita bekerja di production ya, hari ini kita menciptakan, katakanlah kita di pabrik mie, hari ini kita menjual 10 bungkus mie, besok 10 bungkus, buat mie nya sama, paling yang dirubah itunya aja kan, jumlahnya atau citra rasa baru gitu kan, supaya menggait market lebih banyak. Tapi di asuransi ini dan asuransi lebih dinamis, walaupun mungkin dalam hal ini ya kita melihat bahwa dinamisnya ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu kan. Kalau saat susah banget ya kita pusing juga sebenarnya kan. Tapi itu membuat cenderungan kita terus berpikir sampai saat ini, dan saat ini saya menikmati hal tersebut gitu loh. Artinya bahwa dengan sesuatu yang dinamis kita dipaksa untuk berpikir perusahaan kita tetap untung dengan kondisi yang hard market, dengan harga yang fluktuatif gitu kan, dengan mungkin depan yang masih saat ini masih dalam konsep pertumbuhan ekonomi belum stabil lagi gitu kan. Nah, bagaimana kita mengelola itu semua, dan it's proud to be a part of something that you can enjoy gitu loh. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perusahaan asuransi itu kan, kita menjadi bagian dari itu. Bagaimana kita menjadi sebuah pemain dalam hal ini, berpartisipasi atau kita mengambil langkah supaya perusahaan asuransi tetap berjalan, perusahaan asuransi tetap berjalan, serta pertumbuhan ekonomi juga tetap tumbuh sesuai dengan yang Indonesia inginkan dalam hal ini. Iya. Gitu. Berarti buat teman-teman mungkin yang suka kerja dinamis dan banyak tantangan, cocok kerja di asuransi. Cocok banget. Seru. Seru banget nih ngobrol sama Pak Aris. Makasih banyak, saya dapat banyak ilmu. Semoga teman-teman di rumah juga dapat banyak ilmu dari obrolan kita tadi. Kita akan ngobrol lagi mungkin nanti ke depannya dengan topik yang berbeda lagi ya Pak. Baik, Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Aris, dan buat teman-teman sampai jumpa lagi. Bye.